Banyak kreator Facebook Pro merasa bahwa kontennya aman. Padahal pelanggaran di Facebook Pro itu tidak selalu kelihatan. Sekali kena, bisa langsung stagnan. Akun kamu tidak berkembang tanpa kamu dikasih notifikasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas kira-kira ada 3 jenis video yang membuat akun kamu tidak berkembang dan membuat akun kamu terkena pelanggaran bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Seperti apa penjelasannya? Simak dalam video ini ya teman-teman. Untuk jenis konten pertama yang bisa membuat akun kamu kena pelanggaran, yaitu konten-konten sensitif ya teman-teman. Contoh konten sensitif, misalnya membahas isu agama, membahas isu ras, atau budaya-budaya tertentu. Itu merupakan isu-isu yang sensitif. Dan saya tidak akan menyarankan teman-teman untuk membahas konten seperti itu. Misalnya, ada kreator Facebook yang membahas konten mengenai isu agama dan dia terlibat dalam penistaan agama. Otomatis akun teman-teman sudah pasti akan terkena pelanggaran karena membahas isu yang sensitif. Baik kalau yang teman bahas itu benar adanya, tetapi kalau yang teman bahas itu merupakan penipuan atau hoax, teman-teman juga selain terkena pelanggaran akunnya, teman-teman juga akan terkena pidana karena melanggar Undang-Undang ITE. Jadi resiko dari konten sensitif ini teman-teman sangat besar. Selain teman-teman bisa dipidana, akun teman-teman juga tidak akan berkembang di Facebook Pro karena dianggap Facebook melakukan pelanggaran. Jadi konten sensitif ini ya teman-teman, jangan pernah Anda membahasnya di Facebook Pro atau jangan pernah teman-teman menjadikan konten sensitif sebagai konten di akun Facebook Pro teman-teman. Itu contoh pertama ya teman-teman. Contoh kedua dari konten sensitif ini yaitu berisi kekerasan. Misalnya ada konten pemukulan, pengeroyokan, itu bisa terkena pelanggaran jika teman-teman upload konten seperti itu di Facebook Pro. Mungkin teman-teman tidak menyadari ada pelanggaran di akun teman-teman. Jika kejadiannya seperti itu, teman-teman tidak akan tahu apakah akun teman-teman aman atau tidak. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya teman-teman jangan memposting konten berisi kekerasan. Jadi solusinya gampang ya teman-teman. Ketika teman-teman melanggar aturan yang diberikan Facebook, saya yakin akun teman-teman akan terkena pelanggaran. Baik itu pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan. Itu sudah otomatis ya teman-teman. Kemudian contoh konten sensitif berikutnya yaitu konten pornografi. Ini yang bahaya ya teman-teman. Ketika teman-teman mengupload konten berisi pornografi, teman-teman akan terkena pelanggaran. Bahkan mungkin akun teman-teman akan di-banned dari Facebook ya teman-teman. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan terkena Undang-Undang ITE. Jadi kita sebagai konten kreator harus benar-benar paham memilih jenis konten yang akan kita upload ke media sosial kita. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi beberapa contoh video sensitif yang tidak boleh teman-teman upload di Facebook Pro. Ketika kita sudah membahas masalahnya, solusinya cuma satu, hindari konten-konten seperti itu. Konten-konten yang saya sebutkan tadi, berisi kekerasan, berisi pembunuhan, berisi pornografi, membahas isu sara, agama, budaya, hindari konten-konten seperti itu ya teman-teman. Saya yakin akun teman-teman pasti akan baik-baik saja. Ketika teman-teman tidak menghindari konten-konten seperti itu, saya jamin akun teman-teman pasti akan kena pelanggaran. Pilihan ada di tangan teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia jenis konten yang pertama. Kemudian kita lanjut ke jenis konten yang kedua ya teman-teman. Jenis konten yang kedua yang membuat akun teman-teman tidak berkembang dan membuat akun teman-teman terkena pelanggaran, yaitu konten hasil potongan film atau potongan podcast. Teman-teman, saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk mengambil potongan podcast atau potongan film untuk dijadikan konten di Facebook Pro. Saran dari saya, ketika teman-teman mengambil podcast orang lain atau konten orang lain, teman-teman harus mengeditnya agar video tersebut bisa menjadi milik teman-teman sendiri. Pengeditannya minimal 90% ya teman-teman. Jangan hanya berisi suara saja
kemudian ditambah dengan background lagu, lalu teman-teman menguploadnya kembali. Mungkin dalam 1-2 tahun, Facebook belum menyadari bahwa itu konten orang lain. Tetapi ketika Facebook sudah mendeteksi bahwa itu adalah konten orang lain, nah disitulah akun teman-teman akan terkena pelanggaran. Maka dari itu, sebaiknya jangan pernah ambil konten orang lain. Jangan pernah ambil potongan podcast orang lain. Jangan pernah ambil potongan film untuk dijadikan konten di Facebook Pro. Karena itu sangat berbahaya bagi perkembangan akun Anda ya teman-teman. Bukan hanya akun teman-teman terkena pelanggaran. Sekali lagi teman-teman bisa dipidana loh karena mencuri hak cipta orang lain. Jadi teman-teman hati-hati dan berbijaklah dalam bermain media sosial. Nah, ada yang bilang, saya sudah mengeditnya bang, kemudian saya upload lagi di Facebook Pro. Oke, itu fine-fine saja. Yang saya bilang tadi, ketika suatu saat Facebook sudah mendeteksinya, akun teman-teman pasti akan terkena pelanggaran. Itu sudah pasti ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia jenis konten yang kedua. Kemudian kita lanjut ke jenis konten yang ketiga ya teman-teman. Jenis konten yang ketiga yang bisa membuat akun Facebook Pro teman-teman tidak berkembang atau terkena pelanggaran, yaitu klaim yang berlebihan. Misalnya, teman-teman memberikan konten edukasi. Buat konten seperti ini, auto viral. Buat konten seperti ini, auto monet. Itu semua klaim-klaim yang berlebihan. Dan itu dianggap sebagai penipuan yang berlebihan oleh Facebook Pro. Jadi teman-teman hati-hati untuk memberikan konten edukasi di Facebook Pro. Karena itu bisa dianggap pelanggaran oleh Facebook Pro itu sendiri. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat konten edukasi, buatlah edukasi sesuai dengan aturan yang diberikan Facebook. Jangan buat edukasi yang berlebihan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, itu dia ketiga jenis konten yang bisa membuat akun Facebook Pro teman-teman bisa terkena pelanggaran atau bahkan bisa di-banned dari Facebook. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.